Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala hawla wala quwwata illa billah al-azim azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar wa rasulullah. Allahumma ta'alaina miqlata wal suqa alaina mirasali birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yazim li amri walul uqdata min lisani yaqulu qawli akmabak. Tuan-tuan dan sidang penonton yang rahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bertabis seluruh alam. Salawat dan sejahtera semoga dilimpahkan atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semulia-mulia seluruhnya serta ke atas keluarga dan segala alam. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meninggalkan kerawaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala surahannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman serta berdakwah di dunia di akhirat nanti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebenarnya di musim hujan turunnya, kita tak ada matahari bulan, cahaya purnama. Mari kita sama-sama berdoakan kita kepada Allah SWT. Kita rajin, kita sama-sama dimudahkan segala urusannya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi insan berdakwakan dan selamat di seluruhnya untuk Ramadan cuaca yang dirajakan. Setelah hendak hujan turun, kita selalu di negeri di Surau Kedah Baru di Sarawak. Alhamdulillah, tidak lain dan bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadillah sebagai penyampai TV Badar Islam, yang maksudnya dipanggil Ustaz Fadillah. Terajangan Tazkirah Jumaat dibawakan khas untuk anda oleh Salkam Gigi. Bercuma di Salkam Gigi ini untuk anda untuk selama media sosial selama 50 GB atau YouTube atau video fast 50 GB, dan sertai unit internet tambahan dan kuota internet selama 50 GB. Untuk maklumat lanjut, lalui sesawa di www.salkamdj.com.my untuk kenal lanjut. Alhamdulillah, ucapan juga sahabat penonton kita dan maksud TV dah keluangan media sosial kita ada boleh sidak bersiar langsung di TV Muhammad dan juga di YouTube TV Muhammad dan juga di media sosial ini. Baik, sama-sama kita meriangkan keluangan dekat platform media sosial kita. Kongsi sama-samanya. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kongsikan lagi video ini di TV Muhammad untuk manfaat dan penasaran dakwah. Baik, kita pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak ceramah akan berkuliah dakwah untuk berada di konti studio di Surau Kedah Baru di Sarawak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini sebaiknya untuk membicarakan topik-topik untuk bertajuk kompetensi dai dalam dilikan Al-Quran. Baik, setiap penonton rahmati Allah SWT, baik kata-kata kebetulan difokuskan oleh praktik dakwah berlangsung kerana adanya materi metos madhus audis, dan dai itu sendiri keempat komponen tersebut saling melengkapi dan menentukan keberhasilan dalam dakwah. Dakwah adalah kewajipan setiap umat Islam, namun secara khusus dijalankan oleh para dai yang akrab disebut ustaz, kiai, syekh, tuan dan guru.
ajengan dan sebutan lainnya. Hai ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Latinnya, watakum milkum ummatui yauna ilal khairi wa yamuruna bil ma'rufi wa yan'auna anil mukal wal ulaikal humul muflihun. Maksudnya, dan hendaklah ada di antara kamu satu buat yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Surah Ali Imran ayat 104. Tuan-tuan dan saudara penonton rahmati Allah, dai merupakan pelaku dakwah yang menyeru, menyampaikan, mensyiarkan dan mengajak umat manusia ke jalan Tuhan, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar dan menyejahterakan umat Islam akan selamat dan bahagia dunia akhirat. Dai adalah tunta umat atau utusan umat yang mengemban amanat dan menyampaikan risalah kenabian dan menjadi panutan dalam menjalankan ajaran yang didakwakannya. Selain itu, dai juga adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan mengajarkannya kepada orang lain serta berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan illallahi bil iznihi wa sirajam munirah. Yang bermaksudnya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi terhadap umatmu dan membawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan juga sebagai menyeru umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dengan taufik dan yang diberinya dan sebagai lampu yang menerangi. Surah Al-Ahzab ayat 45 hingga 46. Menurut Muhammad Ali Al-Sabuni dalam An-Nubuwah wa Al-Adbiyah, tugas para dai adalah meluruskan orientasi manusia akan ia mau menjadikan dunia yang dibarakkan setetes air itu untuk meraih kebahagiaan dirinya di akhirat yang dibarakkan air laut. Maka untuk menjalankan tugas dakwahnya, dai harus memiliki kompetensi yang memadai, mengingat besarnya tanggungjawab di tengah umat dan lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dai yang dimaksud adalah standar minimal yang mencukup pengetahuan, menghayatkan perilaku dan keterampilan dalam dunia dakwah. Kompetensi dai merupakan gambaran ideal yang patut dan layak
sebagai menyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ajaran Islam dari masa ke masa. Dai yang berkualitas dan berintegritas sangat dibutuhkan masyarakat banyak, terutama di zaman pajak moden atau era globalisasi saat ini. Baik. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wal jadil hum billati hiya azan inna rabbaka huwal alamu bimma adalahan sabilihi wa huwa alamu bil muttadin. Maksudnya seluruhnya serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmat, kebijaksanaan dan nasihat, pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Surah An-Nas ayat 125. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita bersiaran kuliah ilmu kita penonton Tazkirah Jumaat. Seperti mana di bersiaran langsung untuk anda, kita bersiaran langsung di YouTube TV Muhammad atau ke Instagram, TikTok @TV Muhammad HD, serta rancangan segmen-segmen yang terbaru dan pilihan yang di sini untuk berapa kali penonton selama 20 tontonan di sini. Baik, pada penonton rahmat Allah SWT, Dahi diharapkan sekurang-kurangnya memiliki dua hal. Pertama, kompetensi. Baik, yang kedua, kompetensi ia berkaitan dengan substansi dakwah. Kompetensi ini menuntut dai berwawasan luas baik di bidang keislaman maupun kemasyarakatan. Berdakwah juga diharapkan berakhlak mulia dalam kesehariannya sebelum menunaikan misi yang sejalan dengan tugas. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik, Rasulullah secara tegas bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di dunia ini tak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak budi berkerti yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Baik, yang kedua, kompetensi yang berkenaan dengan pelaksanaan dakwah adiannya. Berdakwah memiliki kemampuan saya ulang sekali lagi. Berdakwah memiliki kemampuan merencanakan, menganalisis madu sasaran dakwah serta mengidentifikasi masalah umat, baik melalui dialog, lisan, tulisan maupun pergaulan sehari-hari. Baik, namun demikian beratnya
tugas dan kompetensi. Dai secara dengan keistimewaan yang melekat pada seorang dai di dalam kitab Al-Maqal ila al-Da'wah Syekh Al-Bayanuni menjelaskan bahawa keistimewaan dai itu dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni perspektif materi tugas dan pahala. Secara materi, dai meniru ke jalan Allah serta meniru untuk meraih keredaan dan syurganya. Dari perspektif tugas, dai itu merupakan tugas yang paling mulia, yang notabet melanjutkan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari perspektif, saya ulang sekali lagi, dari perspektif pahala yang akan diterima, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin para dai dengan berolehat pahala yang besar dan keagungan yang tinggi. Hal ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa melakukan suatu amalan yang baikkan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka beroleh. Sebaliknya, barang siapa melakukan suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa yang saya ulang sekali lagi, semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Antara dalam pengajaran kebetulan, sedikit pun dosanya menunggu pada penonton. Baik, salah silap kena lupakan dan kena pengajar ini kita lupa, kita sama-sama kita istirahat kepada yang berikut. Baik, sebentar lagi untuk kemandakan waktu solat fardu isyak daripada sadunya sabarahan sibujan sadian subiyan dan peluadam serta kausar dan suatu dengannya. Waktu solat fardu isyak jam pukul 7.53 minit lagi. Baik, insyaAllah pada pertolongan media Allah SWT, sebelum kita berakhiri kita pada malam ini, kita sampaikan dalam pengajarannya. Baik, kita sedih buku dalam pengajarannya. Orang dosa baginya dicatat akan, maka sesudahnya orang oleh diamalkan lalu kejelekan amalan suatu melakukan yang sebaik-baiknya meroleh mereka yang ganjaran mengurangi akan sedikit pun, dan mengikut orang yang ganjaran semisal ganjaran baginya dicatat akan mereka sesudah orang-orang yang diamalkan lalu kebaikan amalan satu melakukan. Baik, insyaAllah pada pertemuan hamba Allah SWT, mari kita sama-sama untuk menghayati kita kepada Allah SWT. Baik, mudah-mudahan apa yang kita baca tadi kita ambil iktibar, kita amalkan dan disampaikan, insyaAllah. Baik, pada penonton salah silakan. Baik, rancangan penonton Tazkirah Jumaat live tadi pada persiaran ini pada hari Jumaat jam 7.10 lagi. Anda boleh tonton dan persiaran langsung kita menerusi streaman sekarang di aplikasi Kaum Muhammad di Apple App Store, Google Play Store dan Wafi App kali sekarang. Silakan dalam mengimbas QR code di sini untuk dapat boleh tengok rancangan Tazkirah Jumaat live tadi bersama yang Aki Keturunan
untuk berbagai rancangan yang program menarik dan istimewa khas untuk anda. Baik, insyaAllah ucapan juga sahabat penonton kita adalah habis dan keluangan media sosial kita anda boleh sedang bersiaran langsung di TV Muhammad dan juga di YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram, TikTok @TV Muhammad HD. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe, tekan butang lonceng di sini bagikan video lagi keistimewaan untuk banyak-banyak rancangan segmen Tazkirah Jumaat Live tadi. Baik, pertama kali di Sarawak, Stesen TV Islam Malaysia Sarawak ceramah agama kuliah dakwah untuk berada di kondi di studio di TV Muhammad. Baik, insyaAllah kita malam ini dan Nabi bacaan doa dalam Al-Quran. Ya Allah, dalam kehabilkan dalam Al-Quran, jadikan dia demikian cahaya dengan munculkanlah. Ya Allah, lipatlah kami apa yang kewujudkan, ajarkanlah dalam ketahui dan rezeki dengan bacaannya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari, jadikan dia dekat kami. Baik, anda boleh tonton dan bersiaran langsung kita menerusi laman website di TV Muhammad atau ceritabi.com serta mana di website di Kom Muhammad video ini untuk paparan video ni telah disiarkan. Baik, dalam uploadkannya silakan tunjukkan laman aplikasi tersebut di Kom Muhammad yang di sini. Baik, insyaAllah para penonton sekian, pada jumpa lagi minggu hadapan di waktu yang sama di minggu hadapan. #Tazkirah Jumaat, #Ustaz Muhammad Fadilah dan #TV Muhammad. InsyaAllah sekian. Wallahu a'lam. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.